Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya Prodi Diploma 3 Hubungan Masyarakat? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan semakin produktif berkarya dari hari ke hari walaupun situasi masih pandemi COVID-19. Pada pertemuan ketiga, kembali lagi bersama saya Robbikal Muntaha Meliala sebagai dosen pengampu Anda pada mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, membawakan materi baru yang akan kita diskusikan dan kita pelajari bersama, yaitu tentang teknik penulisan berita. Setelah di pertemuan kedua kita membahas tentang pengertian berita, pada pertemuan tiga kita harus mengetahui sebagai calon praktisi Public Relations Officer atau Pranata Humas bagaimana menulis berita. Menulis berita dapat diawali dengan mengetahui tekniknya secara baik dan benar. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang bagaimana menulis berita, ada dua kajian teknik yang perlu Anda ketahui, yaitu prinsip laporan atau to report, dan juga piramida terbalik, yaitu inverted pyramid dan pola penulisan dengan rumus 5W1H. 5W1H itu merupakan singkatan dari what, who, where, when, why, dan how. What artinya dalam berita yang Anda tulis harus memuat jawaban tentang apa yang sedang terjadi. Who dalam berita yang Anda tulis harus memuat jawaban tentang siapa yang terlibat dalam berita itu atau peristiwa itu. Where yang artinya adalah dalam berita yang Anda buat, Anda harus memuat jawaban tentang di mana peristiwa itu terjadi. When dalam berita yang Anda tulis, Anda juga harus memuat jawaban tentang kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian, why. Dalam berita yang Anda buat, Anda harus juga menulis atau memuat jawaban tentang mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Dan how. Dalam berita yang Anda tulis, Anda harus memuat jawaban tentang bagaimana kronologis atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, yang dimaksud dengan inverted pyramid di sini adalah ketika Anda membuat struktur penulisan berita yang diawali dari hal-hal yang sangat penting di awal dan hal-hal yang kurang penting di akhir, dan yang tidak pentingnya tidak perlu Anda masukkan dalam berita Anda. Mengapa hal itu perlu dilakukan bagi wartawan, jurnalis, ataupun praktisi PR ataupun pranata humas? Pertama, untuk memudahkan khalayak membaca dan mendengar. Yang kedua, memudahkan reporter dan editor atau penyunting dalam memotong bagian-bagian dianggap kurang atau tidak penting ketika dihadapkan kepada kendala teknis, misalnya keterbatasan kertas, keterbatasan space dalam koran, kemudian dan memudahkan para jurnalis dalam menyusun pesan berita melalui rumus baku. Maka berita ditulis dengan 5W1H seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang merupakan singkatan dari what, who, where, when, why, dan how. Nah, pola penulisan piramid terbalik seperti yang sudah kita lihat di PowerPoint sudah terlihat. Jadi hal yang harus Anda tulis adalah headline atau judul berita. Di bawahnya adalah deadline. Ingat ya, deadline di sini maksudnya adalah baris tanggal, gitu ya. Kapan kejadian itu terjadi dan di kota mana. Biasanya untuk perkembangan jurnalistik ini, ketika di surat kabar yang sudah kita lihat, mereka hanya menyebutkan ke tempat kejadiannya di mana dan juga nama surat kabar yang menyebarkan apa. Contoh Jakarta Kompas atau Jakarta Republika, Jakarta Media Indonesia. Mengapa tanggalnya tidak perlu disebutkan lagi, Pak? Karena jurnalis atau surat kabar menilai itu membuang-buang tenaga, harus menuliskan kembali karena di setiap pojok kanan atas surat kabar biasanya sudah ada tanggal terbitnya kapan gitu. Nah, setelah kita menulis deadline, apalagi yang perlu kita lakukan adalah menulis lead atau teras berita. Lead itu adalah paragraf pertama dalam suatu berita yang dianggap sangat penting untuk disampaikan kepada pembaca. Kemudian ada bridge, yaitu perangkai, yaitu yang menyambungkan antara lead dengan tubuh berita. Nah, ada body atau tubuh berita. Di sini adalah pemaparan berita lebih detail yang dianggap kurang penting. Baru leg atau kaki berita, ya. Gitu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan judul? Judul itu adalah identitas suatu berita.
Jika diibaratkan seorang manusia, kamu diberi nama siapa? Nah, berita pun juga seperti itu. Jika diibaratkan manusia, dia diberi judul apa yang dapat menarik atau menjadikan identitas dia berbeda dibandingkan berita-berita yang lain. Gitu. Jadi, tanpa judul, tulisan akan tidak ada artinya. Nah, membuat judul berita itu ada syaratnya yang perlu Anda perhatikan. Pertama, provokatif, maksudnya membangkitkan minat dan perhatian. Makanya di era citizen jurnalis sekarang banyak sekali judul-judul yang kadangkala terlalu bombastis tetapi tidak sesuai dengan isi beritanya. Bahkan kadang-kadang menyerempet kepada hal-hal yang tidak ada sama sekali dalam beritanya hanya untuk mementingkan clickbait. Clickbait itu adalah memancing perhatian dari pembaca atau viewers. Nah, sebenarnya hal itu sedikit mengurangi esensi etika jurnalistik yang ada ya. Jadi provokatif di sini adalah usahakan untuk tetap membuat judul yang memang representatif dengan isi berita yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua, singkat, padat. Judul langsung menusuk pada jantung, tugas, lugas, terfokus, menukik pada pokok intisari berita, tidak bertele-tele. Bahkan ada beberapa aturan yang menyatakan judul yang baik itu terdiri atas 3-7 kata. Yang ketiga, relevan, berarti berkaitan sesuai dengan pokok susunan pesan terpenting yang disampaikan. Jadi antara judul dengan lead atau paragraf pertama dalam berita itu harus ada kesinambungan. Jangan sampai judulnya apa, leadnya apa, tidak nyambung sama sekali. Itu disebut dengan relevan. Fungsional. Setiap kata yang terdapat pada judul bersifat mandiri, berdiri sendiri, tidak tergantung pada kata lain. Contohnya, Joko Widodo resmikan PPKM diperpanjang gitu ya. Joko Widodo resmikan PPKM diperpanjang. Nah, subjek predikat objeknya jelas sesuai dengan fungsinya. Formal. Resmi judul langsung menukik pada permasalahan ya, apalagi jika menulisnya untuk kepentingan skala nasional yang sifatnya bukan untuk kaula muda, diharapkan judul yang ditulis pun oleh seorang jurnalis atau pranata PRO nanti adalah hal-hal yang formal, kata-kata atau diksi yang formal. Yang keenam, representatif. Itu tadi hampir sama dengan pengertian relevan. Jadi judul yang dipilih harus mewakili dan mencerminkan dari isi berita yang diwakili oleh teras atau lead berita yang kita buat. Menggunakan bahasa baku yang diakui oleh KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia terbaru. Jika menulisnya dalam bahasa Indonesia, jika menulisnya dalam bahasa asing lainnya, berarti juga harus mematuhi aturan dari bahasa yang kita gunakan lainnya tadi. Yang kedelapan adalah spesifik, mengandung kata-kata khusus gitu ya. Mengandung kata-kata khusus yang biasanya dapat mencuri perhatian dari pembaca dalam ukuran 3 detik atau 5 detik. Nah, berita ditulis dengan rumus 5W1H, sudah saya jelaskan tadi. What, who, where, when, why, how. Apa yang terjadi dalam berita itu, dan siapa yang terlibat dalam berita itu, where, di mana berita itu terjadi, when, kapan berita itu terjadi, kemudian why, mengapa peristiwa itu dapat terjadi, dan how, bagaimana jalannya peristiwa itu. Kemudian teras berita. Teras berita adalah paragraf pertama dalam berita yang biasanya kita lihat dan merupakan bagian terpenting yang disampaikan redaksi kepada kita. Ya. Fungsi teras berita itu sendiri terdiri atas 4 hal. Pertama, atraktif. Jadi, untuk menarik perhatian pembaca supaya tidak membuang waktunya secara lama dalam mencerna dan memahami hal-hal yang penting dalam suatu berita. Yang kedua, introduktif, yang artinya teras berita akan memperkenalkan suatu peristiwa atau suatu fakta pendapat yang ingin disampaikan redaksi kepada pembaca atau pendengarnya atau penontonnya. Yang ketiga, korelatif, yang maksudnya adalah teras berita dibuat harus bersinggungan atau bersinergi dengan judul yang sudah dicetak tebal di atas atau judul yang sudah dibacakan sebelumnya. Gitu, sebutnya korelatif. Dan yang keempat adalah kredibilitas. Kredibilitas di sini adalah pembuatan lead berita atau teras berita yang baik akan merepresentasikan keahlian dari jurnalis yang bekerja di baliknya. Maka dari itu, teman-teman sebagai calon PRO ketika ingin membuat press release juga yang akan dibagikan oleh teman-teman media massa harus dapat mengetahui bagaimana menulis teras berita atau lead yang baik. Karena ini akan mencerminkan kredibilitas Anda juga sebagai penulis di ranah Public Relations Officer atau Pranata Humas. Begitu juga dengan teman-teman yang bekerja nanti sebagai jurnalis.
Jadi mencerminkan dari siapa yang membuat berita itu secara tidak langsung dan langsung. Nah, KLW atau Kerilatihan Wartawan telah menetapkan 10 pedoman penulisan teras berita. Jadi ini merupakan syarat-syarat penulisan lead yang baik jika kita lihat dari hasil karya latihan wartawan ini. Pertama, teras berita adalah hal yang menempati alinea pertama atau paragraf pertama harus mencerminkan pokok terpenting berita. Alinea atau paragraf itu dapat terdiri lebih dari satu kalimat, gitu ya. Jadi lead diperbolehkan lebih dari satu kalimat. Biasanya 3-4 kalimat adalah nilai maksimalnya. Yang kedua, teras berita dengan mengingat sifat bahasa Indonesia jangan mengandung lebih antara 30 sampai dengan 45 kata. Jadi kamu hitung tuh setelah kamu bikin lead, usahakan bikin lead itu adalah singkat, padat, dan jelas. Makanya jumlah kata yang kamu tuangkan dalam lead atau paragraf pertama nanti diusahakan berjumlah dari 30 sampai dengan 45 kata. Yang ketiga, teras berita harus ditulis sebaik-baiknya. Singkat, sederhana, susunan bahasanya memenuhi prinsip ekonomi bahasa, yaitu menghindari mubazir kata, dan diperbolehkan memuat lebih dari satu unsur 5W plus 1H. Yang keempat, hal yang tidak begitu mendesak berfungsi sebagai pelengkap hendaknya dimuat dalam badan berita atau bodi berita. Jadi usahakan yang diutarakan pada lead atau paragraf pertama dalam suatu berita di hal-hal yang sangat penting terlebih dahulu atau yang mendesak untuk diketahui pembaca atau pendengar. Yang kelima, teras berita lebih baik mengutamakan unsur what, yaitu ketika ada dua pilihan yang perlu yang kamu sudah temukan antara unsur what dan unsur yang lainnya, lebih baik untuk menceritakan apa dulu yang sedang terjadi dalam berita itu. Jangan mengutamakan yang lain-lain terlebih dahulu. Itu ya. Kemudian yang keenam, teras berita juga dapat dimulai dengan unsur siapa atau who. Ketika berita itu misalnya mengandung nilai prominence atau nilai popularitas dari tokoh publik, diutamakan teras berita juga diawali dengan unsur who. Contohnya misalnya ketika Agnes Monica mengeluarkan album terbaru di Amerika Serikat dengan judul bla 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 bla. Nah, kita menonjolkan di sini ke who-nya, Agnes Monica-nya. Karena Agnes Monica ini dianggap mempunyai komoditas atau nama sebagai artis terkenal di Indonesia maupun di mancanegara. Contohnya seperti itu. Yang ketujuh, teras berita jarang menonjolkan unsur kapan atau when, kecuali bila unsur itu punya makna khusus dalam berita itu. Nah, diusahakan bagi teman-teman jurnalis atau calon pranata humas dalam menulis press release ini, jangan mengutamakan menyampaikan ketikanya dulu acara itu, tetapi lebih kepada what-nya dulu, atau apa yang sedang terjadi dalam peristiwa itu. Nah, yang kedelapan, bila harus memilih dari dua unsur tempat, when atau where, gitu ya, when atau when artinya tempat, when artinya kapan, dan where yang artinya di mana, maka pilihlah unsur tempat dulu baru waktu. Jadi misalnya nih, kamu sedang meliput suatu peristiwa, yaitu peristiwa kebakaran yang terjadi di Ruko ITC Fatmawati pada 10 September 2021. Dalam penyampaiannya di lead atau teras berita, usahakan untuk menyebutkan di mananya dulu baru tempatnya. Ya, maka pilihlah unsur tempatnya dulu baru waktunya. Contohnya gini, kebakaran di Ruko ITC Fatmawati pada Rabu 10 September 2021 merugikan pedagang sebesar 10 miliar. Nah, dari lead itu kita lihat ada hal where dan when yang kita ketahui. Where itu adalah ITC Fatmawati dan when-nya itu adalah 10 September 2021 hari Rabu. Yang didahulukan kamu tulis itu adalah penyebutan tempatnya dulu, baru kapannya, gitu ya, atau waktunya. Jadi utamakan menyampaikan unsur where-nya dulu, baru when-nya dulu. Nah, yang kesembilan, unsur lainnya, yakni bila, mana, dan mengapa, atau unsur why dan how, diuraikan pada badan berita. Jangan diuraikan pada teras berita atau paragraf pertama. Yang ke-10, teras berita dapat dengan kutipan pernyataan seseorang, asalkan kutipan itu tidak berupa kalimat panjang. Diperbolehkan untuk mengutip kalimat dari narasumber tertentu, asalkan kalimat itu penuh esensi dan juga tidak terlalu panjang, yaitu antara 30 sampai dengan 45 kata. Nah, contoh menulis teras berita
yang bisa diaplikasikan dalam penulisan berita yang baik, kita dapat melihat pada PPT di halaman ini. Contohnya peristiwa cara pembukaan penataran wartawan ibu kota di Safari Garden, Cisarua, Bogor oleh Gubernur KDKI Jakarta Sutioso. Nah, ini adalah salah satu contoh lead yang mengutamakan tentang berita berita DKI, Gubernur DKI Jakarta yang melakukan pembukaan penataran bagi wartawan di Cisarua, Bogor, di mana dia lebih mengutamakan unsur what di dalamnya. Kemudian ada unsur where-nya, yaitu di Safari Garden Cisarua Bogor, dan who-nya, yaitu Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Tapi unsur kapannya belum masuk dalam contoh lead itu ya. Nah, jenis-jenis lead juga ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Pertama adalah teras berita apa atau what lead ya. Contohnya adalah ketika teras berita itu lebih mengutamakan unsur what di dalamnya dibanding unsur yang lainnya. Penataran wartawan ibu kota dibuka resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Sutioso di Safari Garden Cisarua, Bogor, Selasa pagi. Kepada wartawan ibu kota, Sutioso meminta agar wartawan ikut aktif melakukan pengawasan sosial secara kritis dan membangun. Tanpa adanya kritik, bisa saja pembangunan akan macet di tengah jalan, ujarnya tegas. Pada lead ini jelas, ini adalah contoh dari teras berita atau what lead ya. Ada kata penataran wartawan yang merupakan peristiwa apa sih yang sedang terjadi, yaitu penataran wartawan ibu kota yang dibuka resmi oleh gubernur. Jadi ini mengutamakan unsur what lead. Yang lanjutnya ada juga yang istilahnya who lead, yaitu lead yang mengutamakan unsur who yang disampaikan pertama kali pada paragraf pertamanya. Contohnya, Gubernur DKI Jakarta Sutioso membuka penataran wartawan ibu kota di Safari Garden Cisarua, Bogor, Selasa pagi. Nah, Gubernur DKI Jakarta Sutioso ini adalah unsur who yang diutamakan wartawan untuk disampaikan dalam lead-nya. Kalau tadi kan contoh what lead-nya lebih mengutamakan proses penatarannya yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta. Kalau contoh lead yang kedua di sini lebih mendahulukan Bapak Sutioso sebagai Gubernur DKI Jakarta yang membuka penataran wartawan ibu kota di Safari Garden. Nah, selanjutnya ada juga istilah where lead, yaitu lebih mengutamakan di mana sih peristiwa itu terjadi untuk disampaikan pertama kali pada lead-nya. Di Safari Garden Cisarua Bogor, Selasa pagi dibuka penataran wartawan ibu kota oleh Gubernur DKI Jakarta. Ini disebut dengan where lead. Ya, di depan para peserta penataran itu, Sutioso meminta agar wartawan ikut aktif mengawal dan mewujudkan cita-cita membangun Jakarta sebagai kota metropolitan berciri khas keberagaman dan kemanusiaan. Di sini jelas ada kata di Safari Garden. Nah, ini merupakan unsur yang menunjang dan kita dapat analisis bahwa wartawan atau jurnalis itu lebih mengutamakan unsur di mananya peristiwa itu terjadi untuk disampaikan pertama kali. Lanjut, ada istilah when lead, yaitu kapan. Berarti si jurnalis menuliskan lead dengan mengutamakan unsur kapan peristiwa itu terjadi. Selasa pagi, Gubernur DKI Jakarta Sutioso membuka penataran wartawan ibu kota di Safari Garden Cisarua, Bogor. Lihat, ada Selasa pagi yang diawali pada paragraf pertama, berarti terlihat ini merupakan indikasi when lead. Jadi kapannya yang diutamakan disampaikan dibandingkan unsur yang lain. Kalau yang tadi lebih di Cisarua, Bogor, Gubernur DKI Jakarta membuka penataran itu yang disebut sebagai where lead-nya, di mananya. Kalau sekarang when lead-nya itu kapannya peristiwa itu terjadi disampaikan pertama kali. Ya, kemudian selanjutnya contoh dari why lead dan how lead. Itu bisa juga dimodifikasi oleh wartawan dengan menyampaikan unsur mengapa dan bagaimananya disampaikan di lead pertama kali. Guna meningkatkan keterampilan dan wawasan jurnalistik ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Sutioso membuka penataran wartawan anggota PWI di Safari Garden Cisarua, Bogor, Selasa pagi. Lihat, ada kata di awal guna meningkatkan keterampilan dan wawasan jurnalistik wartawan ibu kota. Nah, ini menunjukkan ada why dan how lead. Mengapa
acara itu harus dibuka atau harus terjadi. Ini menunjukkan wartawan tersebut mengutamakan unsur why dan how lit. Ya, ada kata gunanya meningkatkan keterampilan dan wawasan jurnalistik wartawan ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Sutioso membuka penataran wartawan anggota PWI di Safari Garden Cisarua Bogor. Sebagai wartawan yang sehari-hari meliput perkotaan, Sutioso meminta agar peserta lebih memperluas wawasan dan keterampilan meliput problematika Jakarta. Nah, selain macam-macam teras berita tadi yang dikembangkan dari rumus 5W1H, para wartawan dan ahli jurnalistik juga memberikan contoh beberapa teras berita khusus. Contohnya adalah teras berita menjerit atau exclamation lead yang biasa diawali dengan tanda seru gitu ya, yang sangat erat kaitannya dengan jurnalisme sastrawi. Contoh, aduh, demikian jerit gadis-gadis yang memenuhi Jalan Tamrin dalam pesta semalam suntuk untuk memperingati hari jadi kota Jakarta ke-446 Sabtu malam. Ingat, ada kata istilah aduh, demikian jerit. Nah, ini maksudnya adalah ungkapan dari fakta pendapat narasumber yang diwawancarainya di lapangan. Gitu, atau yang dia observasi di lapangan sesuai dengan mata dan kepalanya sendiri. Gitu. Dia tidak mengawali dengan jenis lead 5W1H tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, ada what lead, ada who lead, where lead, when lead, why lead, dan how lead. Tapi dia lebih mengutamakan penggunaan lead dengan menjelaskan pertama kali bagaimana ekspresi dari narasumbernya, yaitu gadis yang memenuhi Jalan Tamrin pada pesta semalam suntuk untuk memperingati hari jadi kota Jakarta ke-446 Sabtu malam. Dan biasanya untuk exclamation lead ini dipakai untuk jenis-jenis berita feature story ataupun berita-berita yang sifatnya tidak straight news, ya. Kemudian teras berita atau kontras lead. Nah, ini contohnya. Bogor yang berjuluk kota hujan untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir dilanda kemarau. Warga merasa kesulitan mendapatkan air bersih. Jelas ada kontradiksi yang ditawarkan oleh jurnalis atau penulis di sini dalam membuat lead-nya. Bogor itu kan kita kenal sebagai kota hujan, tapi baru pertama kalinya loh dalam sebulan terakhir ini dilanda kemarau. Nah, itu kan kontradiktif. Katanya kota hujan, tapi kenapa saat kemarau berkepanjangan, ini di periode ini kok sangat lama sekali ya, gitu. Itu disebut dengan kontras lead. Terus ada juga teras berita pernyataan atau statement lead, biasanya yang diambil dari kutipan-kutipan narasumber yang kita temui di lapangan. Kapolri menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas kasus Udin hingga pembunuhnya tertangkap. Nah, disebut dengan teras berita pernyataan atau statement lead. Ada juga teras berita pemaparan atau descriptive lead. Contohnya seperti di bawah ini. Dengan berurai air mata, ya. Terdakwa kasus upaya menghalang-halangi penyelidikan dan upaya penyuapan Anggodo Wijoyo, mencium tangan mantan Jaksel, muda intelijen Jamintel, Kejaksaan Agung Wisnu Subroto. Peristiwa itu terjadi dalam sidang lanjutan Anggodo, Willy Wahid, PKB lebih dekat kepada PDIP. Nah ya, itu di sini ada descriptive lead dengan menjelaskan derangan berurai air mata gitu, lebih mendramatisasi suatu keadaan. Terdakwa kasus upaya menghalang-halangi penyelidikan dan upaya penyuapan Anggodo Wijoyo. Nah, menulis tabuh berita pun juga punya ketentuannya tersendiri. Berdasarkan buku Jafar Ahsegaf, dalam judul jurnalistik masa kini, maka ada 5 pegangan pokok yang perlu Anda ketahui. Pertama, laporan berita harus bersifat menyeluruh atau komprehensif. Jadi, yang pasti di sini kamu perlu cek and recheck lapangan kebenaran dari suatu berita yang disebarkan nanti. Yang kedua, ketertiban dan keteraturan mengikuti struktur penulisan berita tadi, yaitu piramida terbalik atau inverted pyramid. Kemudian ketiga, tepat di dalam penggunaan bahasa dan tata bahasa. Kemudian keempat, ekonomi kata harus diterapkan, jadi menghindari mubazir kata atau kata-kata yang digunakan tidak pada tempatnya atau diulangi berkali-kali. Kemudian gaya penulisan haruslah hidup, punya makna, warna, dan imajinasi, sehingga pembaca tertarik membaca berita kita. Nah, ini tugas Anda yang harus Anda kerjakan di latihan pertemuan 3, mencari berita dari surat kabar yang sudah Anda tentukan sendiri, yaitu minimal 3 berita.
minimal 3 berita yang perlu kamu clipping nanti ya, kamu gunting ataupun kamu dapat dari portal online, kamu screenshot, lalu kamu silakan cari leadnya yang mana dan kamu analisis dia termasuk jenis lead yang mana. Lalu dari berita itu kamu tentukan unsur 5W plus 1H-nya apa saja. What, who, where, when, why, how-nya apa aja. Dari 3 berita itu minimal 3 berita saya minta ya. Minimal 3 berita. Kemudian di clipping jika itu dari surat kabar media cetak. Dan itu di screenshot ketika Anda mendapatnya dari portal online. Dan yang pertama kamu harus tahu dulu lead-nya di mana dan tentukan jenis lead-nya apa. Kemudian tentukan 5W1H, unsur 5W1H dari berita itu apa aja. Dan dikumpulkan di ruang tugas pertemuan 3 ya, teman-teman. Demikian yang ingin saya sampaikan pada pertemuan 3. Seperti Stephen King pernah mengatakan, kalau engkau tidak punya waktu untuk membaca, kau tidak punya waktu atau peralatan untuk menulis, mudah saja. Membaca adalah pusat kreatif kehidupan seorang penulis. Jadi intinya kita ditanamkan untuk selalu termotivasi membaca dan menulis. Apalagi sebagai seorang public relations officer, kamu harus mumpuni dalam produk tulis menulis seperti artikel, press release, dan juga berita dan lain-lain. Demikian yang saya ingin sampaikan pada pertemuan 3. Jika ada kendala teknis atau kurang paham terhadap materi ini, silakan hubungi saya di WhatsApp pribadi atau di WhatsApp grup. Terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.